Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi. wabarakatuh. Alhamdulillah wassyukru ala ni'amillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawala amma ba'du. Anak sekalian yang Bapak cintai dan yang Bapak banggakan, alhamdulillah pada hari ini kita bisa bertemu walaupun dalam keadaan daring. Semoga kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita mempelajari bab yang ke-6 itu tentang pernikahan dalam Islam, marilah kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak mohon kepada KM atau Bapak kayaknya ke Pak Iman aja ke Iman aja, Iman tolong dipimpin doa. Terus terang Bapak mohon doanya kepada kalian semua karena kondisi Bapak itu kurang sehat. Tadi malam baru pulang dari Cianjur. Jadi minta doanya kita berdoa bersama supaya kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Silakan Iman dipimpin doa. Baik, anak-anakku, teman-teman sekalian, kita berdoa dulu hari ini, mobil khususan untuk yang barusan disebutkan oleh Pak Herman. Kita berdoa dulu semua dalam hati, berdoa dimulai. Berdoa selesai teman-teman. Terima kasih Iman. Selanjutnya ya Pak, kita akan mulai pembelajaran hari ini yaitu tentang bab pernikahan. Namun sebelumnya Bapak akan ngecek tentang kebiasaan kalian, karena kedisiplinan itu bukan hanya di kelas ya, di rumah juga. Kalau bisa belajarnya pakai seragam. Kadang kalian pakai seragam ke atasnya aja, ke bawahnya pakai sarung. Ketika Bapak suruh naik, silakan berdiri, ternyata nggak pakai seragam. Itu tuh Ilmi tuh pakai sarung tuh Pak ya, di rumahnya gitu. Saya mah pakainya seragam Pak, ini udah masih lengkap atasnya tuh. Kayak pakai baju lengkap, tapi ke bawahnya ternyata pakai sarung. Itulah. Walaupun online tetap pakai seragam Pak, putih abu. Jadi dimanapun, mau online mau di sekolah, kita harus menjaga kedisiplinan. Dan Bapak minta tolong kepada kalian untuk kehadiran kali ini jangan sampai banyak yang bolos atau yang tidak hadir, karena Bapak menginginkan pembelajaran ini sesuai dengan apa yang kita inginkan bersama-sama ya. Jadi minta tolong kehadirannya disiapkan. Bapak akan kalau ngecek satu orang Bapak kira terlalu lama karena waktunya ya sekarang. Jadi Bapak akan berikan link kehadirannya melalui WA grup ya. Jadi tolong diisi link kehadirannya nanti. Dan juga tujuan pembelajaran pada materi ini adalah tentang, Bapak share screen dulu, yaitu pengertian. Setelah mempelajari bab ini, kalian bisa memahami tentang pengertian nikah. Jadi mudah-mudahan kalian tahu tentang bagaimana nikah, pengertian nikah menurut syariat Islam. Dan yang kedua, syarat dan rukun nikah, serta yang ketiga hukum nikah, yang keempat mahram nikah, dan yang kelima Undang-Undang Nomor 1 tentang 1974 tentang nikah. Jadi kalian tujuannya minimal pada hari ini kita mengetahui tentang 5 poin tadi. Oke, Bapak akan tampilkan dulu video pembelajarannya. Silakan disimak. Nggak ada suaranya, Bapak. Ada? Ya, Pak, nggak ada suaranya. Nggak ada suara. Ada kenceng saya. Nggak ada, Pak. Kayak tadi mungkin yang sampaikan Pak Himar di yang di mana screen-nya, audionya di share screen. Pojok kiri bawah. Bapak mau suka barang kan beli bangun dulu aja.
Oh, Audionya itu Pak kayaknya belum ke share, jadi nggak ada suaranya. Halo, terdengar? Terdengar Pak. Ada. ya Ya. Pak. Jadi Bapak Cuma suara- menginginkan kalian Suara Pidin menyimak. aja nggak ada. Nah, jadi gini, yang tadi Bapak tayangkan itu tentang pernikahan, di dalamnya kan ada akad nikah. Bapak tanya, apakah yang Anda pikirkan atau bagaimana menurut pendapatmu tentang menikah dalam video tersebut? Silakan, Bapak pengen mendengar komentar-komentar dari kalian semua. Silakan, siapa yang berkomentar? Ada yang berkomentar tentang video tadi? Menikah sangat disarankan bagi setiap umat muslim dan harus sesuai dengan rukun dan syarat pernikahan. Pak yang Oke, ada lagi? Nikah itu termasuk daripada sunnah Rasul, Pak. Iya. Oke, terima kasih. Ya, jadi nikah itu tadi salah satu sunnah Rasulullah dan harus benar syarat rukunnya. Jadi ketika akan menikah tidak sembarang nikah. Ya. Jadi kita harus benar-benar melaksanakan pernikahan sesuai dengan tuntunan syariat Islam. Itulah yang namanya nikah. Karena sekarang banyak orang menikah tapi nikahnya nikah-nikahan. Ya. Banyak orang yang nikah lari, kawin lari, beres deh gimana? Ya. Nikahnya tanpa sepengetahuan orang tuanya, bahkan ya sampai nikah berdua saja seperti ya banyak ya pernikahan yang terlarang. Nah sekarang kita akan Bapak akan membagi kelompok, ya, membagi kelompok tentang pengertian nikah. Yang pertama kelompok A. Ya, tugasnya pengertian nikah, syarat rukun menikah, hukum nikah, mahram nikah, dan undang-undang tentang pernikahan. Ya, nomor 1 tentang pernikahan. Nah, pertanyaannya yang untuk kelompok A, yaitu untuk kelompok A, Bapak sudah kasih di grup ya tentang pembagian kelompok. Tolong Herlina dikondisikan dengan kelompoknya. Siap Herlina? Ya Pak, siap. Di sini ya Herlina dan teman-teman menjelaskan tentang pengertian nikah. Bagaimana jika seseorang melakukan ijab kabul tanpa memakai lafaz nikah atau tajid, atau jelaskan dalil tentang pernikahan. Dan kelompok yang B yaitu Hilmi dan kawan-kawan yang sudah Bapak bikin grupnya. Ya, Hilmi, ada Hilmi? Hilmi hadir?
Hilmi belum hadir. Pak, kayaknya. Lagi ke belakang. Belum Pak, kayaknya terganggu Ya. masalah sinyal Hilmi itu Pak. Oke, Hilmi berarti Hilmi ada temennya Ila. Ila ada hadir nggak Ila? Ada, Pak. Iya, tolong Ila ya. Nanti coba tolong uraikan syarat rukun nikah. Ya. Syarat rukun nikah tentang sah atau tidak pernikahan tanpa wali nikah. Selanjutnya kelompok C yaitu Ikhwan ada hadir Imar hadir Imar. Hadir. Nah, tentang hukum nikah Imar, tolong jelaskan tentang hukum-hukum nikah. Dan selanjutnya yaitu kelompok D mahram nikah yaitu Ikhwan. Ikhwan hadir Ikhwan? Hadir Pak Guru. Ya, terima kasih Iwan. Dan yang terakhir yaitu kelompok E tentang undang-undang pernikahan. Iman. Oke, Iman. Ya, tentang undang-undang pernikahan 1974. Undang-undang pernikahan. Ya. Iya. Oke, selanjutnya Bapak minta tolong kepada kelompok A mempresentasikan, dikasih waktu 1 menit saja untuk mempresentasikan tentang pengertian nikah. Silakan, silakan teman-teman. Iya Pak, dari kelompok 1 Pak, nikah itu adalah nikah itu adalah menyatukan menggabungkan laki-laki dan perempuan menjadi sebuah akad yang utuh untuk membentuk keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Bagaimana jika seorang melakukan ijab kabul tanpa memakai lafaz nikah atau tasbih? Boleh Pak. Terus jelaskan dari tentang nikah terdapat dalam surat An-Nisa ayat 3. Itu saja Pak dari kelompok saya. Terima kasih. Mantap. Tepuk tangan dulu semuanya. Alhamdulillah. Jadi pengertian nikah sudah tadi sangat jelas sekali ya. Itu menggabungkan atau menjodohkan, ya mengumpulkan. Kalau bahasa Arabnya al-dom wal ijtima, ya. Kumpul wal ijtima dan kumpul, cuman dom dan ijtima itu berbeda. Dom artinya kumpul, kalau al-ijtima artinya kumpul tapi masih jarak jauh, tapi kalau dom berkumpul, yang tadinya tidak satu rumah menjadi satu rumah, yang tadinya tidak satu kamar menjadi satu kamar, yang tadinya tidak satu kasur menjadi satu kasur. Itulah nikah secara bahasa. Kalau secara istilah kan tadi akad, ya akad yang dimulai dengan ankah tuka atau jawab tuka yang disebut dengan sabon boleh. Mantap. Terima kasih untuk kelompok A atau kelompok 1. Silakan yang kelompok D tentang Saya ya, syarat Pak. dan rukun nikah. Ya. Ya, hasil dari kelompok kami rukun nikah yaitu diantaranya laki-laki dan perempuan yang akan menikah, wali dari perempuan, saksi adanya ijab dan kabul. Itu Pak. Bagus sekali ya. Terima kasih. Itu untuk C. Selanjutnya kelompok C, silakan. Kelompok C, Baik, Pak. Hukum nikah itu ada 5, Pak. Yang pertama wajib, sunnah, makruh, mubah, dan haram, Pak. Itu aja Pak. Wajib itu apabila misalnya laki-lakinya sudah mampu, sudah dewasa Pak. Ya. Itu diwajibkan seperti itu. Oke. Dan seterusnya Pak. Selanjutnya, bagaimana menurut Anda jika ada seorang yang tidak mau menikah? Banyak kan sekarang ada yang udah, mohon maaf, udah tua, udah 40 tahun ke atas, tapi tidak mau menikah. Sayang Pak Mubazir. Mubazir, ya. Ya. Kelompok Iman, silakan. Imar, kelompok Imar. Nah, udah tadi Pak. Ya. Oke. Selanjutnya yang kelompok D, mahram nikah. Dulu ya Pak. Iya, silakan. Kelompok D, mahram nikah, silakan kelompok D. Ikhwan. Ikhwan hadir? Hadir Pak. Yang tidak boleh dinikahi yaitu
Yang pertama karena adanya hubungan keturunan, nasab. Iya, iya. Kemudian yang kedua karena hubungan persusuan. Iya. Yang ketiga adanya hubungan pernikahan sebelumnya, baik itu sebagai yang pernah menjadi mertua ataupun pernah menjadi menantu dan sebagainya. Oke, terima kasih. Ya, terima kasih Iwan. Dan kelompok terakhir, silakan kelompok E. Iman? Hadir Ya, Iman? baik Pak. Ya. Undang-Undang Iman, ya? Pernikahan, Iya. ya. Undang-Undang Pernikahan 74 ya Pak ya. Di Ya. situ dijelaskan bahwa usia perempuan itu minimalnya 16 tahun, sementara untuk laki-laki minimal usianya 19 tahun. Itu untuk Undang-Undang tahun 1974 ya Pak, sebelum adanya undang-undang yang terbaru sekarang. Ya. Ya. Kemudian hukumnya jika menikah tanpa surat nikah berarti tidak ada legalitas Pak nanti. Ya, sah, cuman kalau tidak ada buku surat nikah nanti ketika diminta oleh pihak negara tersangkut paut masalah dokumen itu ya yang akan merepotkan. Ya. Kemudian Oke, mantap dalil sekali. tentang Silakan. nikah beda agama. Kalau dalil nikah tentang beda agama saya belum temukan, hanya dalam sebuah Al-Quran dijelaskan bahwa janganlah sudah jelas sesuatu An-Nur bahwa wanita-wanita musyrik akan menikah dengan laki-laki yang musyrik lagi gitu Pak itu. Tepat sekali, sebenarnya kan itu dalilnya. Jadi jangan sampai wanita musyrik menikah dengan orang yang beriman. Oke, mantap sekali. Oke, jadi itulah kerja kelompok kalian semua sudah mantap. Untuk selanjutnya hikmah, ya hikmah nikah menurut syariat Islam, yaitu yang pertama melaksanakan perintah Allah dan sunnah Rasulullah. Jadi ketika kita menikah itu kita niatkan akan melaksanakan perintah Allah dan sunnah-sunnah Rasulullah. Jadi jangan hanya untuk nafsu seksual saja. Yang kedua, mendapatkan ketentraman dan kebahagiaan dengan membina kasih sayang. Ya, itulah. Jadi jangan sampai nikah itu justru gara-gara nikah itu jadi banyak berantem antar keluarga, antara suami istri. Ya, jadi jangan sampai seperti itu ya kalian. Apalagi kalian sudah kelas 12. Sebentar lagi kan ada yang mau nikah, ada yang mau. Iya, biasanya ketika keluar dari sekolah itu kan ada beberapa 3 kategori. Ojan tuh udah dilamar, Ojan kayaknya. Iya, Ojan udah kayak. Yang pertama kan ada yang mau nikah, ada yang mau kuliah, ada yang mau kerja. Nah, ini ternyata apalagi zaman sekarang masih dalam kondisi daring seperti ini, banyak pernikahan yang sifatnya masih usia-usia muda atau disebut pernikahan dini ya. Jadi menetapkan ketentraman. Yang ketiga, memenuhi kebutuhan seksual yang halal. Ingat, jangan sampai kita berbuat yang tidak benar, yang tidak dihalalkan di dalam agama. Sehingga hikmah pernikahan itu untuk memenuhi seksual yang halal, suci, serta memperoleh keturunan yang sah. Dan yang keempat, menikah sebagai alat kendali agar tidak terjerumus pada kemaksiatan. Dan yang kelima, mempererat silaturahmi antar keluarga suami istri. Jadi jangan sampai kita menikah itu hanya suami dan istri, tapi menikah tersebut harus berdasarkan dengan keluarga suami dan keluarga istri. Karena inti dari menikah itu adalah mempererat silaturahmi. Itu hikmahnya. Nah, sekarang yang terakhir, tahap evaluasi. Alhamdulillah ya, Bapak kasih aplaus semuanya baik. Jadi nanti evaluasinya ada rubrik penilaian sikap dan juga penilaian tugas tertulis. Jadi Bapak sudah siapkan Google formulirnya di grup WhatsApp, nanti Bapak kirim. Semoga pertemuan kita ini senantiasa ada ridho dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan terakhir untuk refleksi, Bapak minta tolong ke siapa yang Bapak sebut tadi ya? Ke Indri, ada Indri hadir Indri? Hadir, Pak. Apa silakan pesan dan pesan terhadap materi ini? Wah, pesannya apa ya? Jika nanti kita sudah menikah, berarti kita harus sesuai aturan gitu ya, Pak ya? Indri tuh mau nikah tuh, Pak. Kesannya apa ya? Duh, jadi pengen nikah sih, Pak. Indri udah tunangan kan, Indri? Oh, ya.
Kuliah dulu, kuliah. Iya. Barangkali yang lain Nggak menambahkan, apa-apa kalau udah ada silakan. jodohnya. Silakan. Kesannya Silakan, Pak. silakan. Iya. Menikahi perempuan-perempuan yang kamu cintai 2, 3, atau 4. Berarti Pak, lebih dari nah, 1 boleh ya Pak? Kesimpulan. Itu ya Ah, Ikhwan. oke. Nah, Kesimpulan yang Bukan bagus. syariat Islam. Oke, itu pertemuan pertama ya untuk kita. Untuk evaluasi pembelajaran Bapak sudah sampaikan di grup WhatsApp, nanti ya linknya Bapak kasihkan. Dan pelajaran selanjutnya ini kan baru pertemuan pertama ya. Untuk selanjutnya nanti tentang nikah-nikah yang dilarang ya. Nikah-nikah yang dilarang oleh agama, diantaranya kan pernikahan mut'ah, pernikahan apalagi ya? Mut'ah, terus masa idah, beda agama itu. Nah, nikah mut'ah itu kan nikah kontrak, itu pernikahan yang dilarang. Insya Allah kita bertemu pada pertemuan yang kedua nanti. Oke, itu saja dari Bapak. Mohon maaf sekali ya dalam pembelajaran ini kurang memuaskan karena Bapak tidak biasa memuaskan. Oke, terima kasih. Selanjutnya. Itu apa maksudnya Pak? Tolong dijelaskan. Itu pertemuan kedua ya itu. Iya, nanti pertemuan kedua. Kita akhiri pembelajaran ini dengan membaca Kifaratul Majlis. Bapak minta tolong kepada Hilmi, ada hadir nggak? Hilmi belum hadir terus ya sampai sekarang Hilmi. Mima Iya, Pak, Hilmi. itu ada keperluan Pak izin. Ya udah, berarti izin Pak. Nah, oleh Iman, silakan Iman. Baca Ya. Kifaratul Majlis, Iman, kita pimpin. Teman-teman, kita baca doa majlis ya sama-sama. Subhanaka Allahumma wa Bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, terima kasih semuanya. Selamat bertemu kembali. Semoga kita selalu berikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.